Dulu kasih tepuk tangan lebih meriah untuk Tuhan. Haleluya. Saya merasakan hadirat Tuhan ya. Dari menit pertama sampai tadi rasanya saya tidak mau khotbah lagi karena saya menikmati hadirat Tuhan. Tim Praise and Worship yang diberkati luar biasa untuk mereka. Kasih tepuk tangan juga untuk mereka karena Tuhan pakai mereka sore ini dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saya tadi bergumul apa yang saya mau sampaikan. Nah, tapi karena tadi pagi saya diundang oleh gereja GBI Narwastu, akhirnya saya pikir saya khotbah inilah. Karena khotbah ini saya pikir kita perlu di sore ini. Bapak Ibu, saya diberi tema atau tema hari ini adalah, kita akan lihat tema kita adalah berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Setelah 40 hari dia bangkit, dia tunjukkan dirinya kepada banyak orang, maka 10 hari kemudian adalah hari Pentakosta. Dan setelah dia bangkit, dia naik ke surga, saudara-saudara, dia berjanji untuk memberikan kita Roh Kudus. Nah, saya mau bicara tentang Roh Kudus dan doa. Mengapa berdoa dan mengapa harus mengandalkan Roh Kudus? Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan baik-baik di minggu-minggu pencurahan Roh Kudus ini. Saudara dengar baik-baik. Berdoa, tema kita adalah berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Alkitab mengatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Janji Bapa di sini adalah Roh Kudus. Demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kenapa kita perlu Roh Kudus? Lanjut. Alkitab mengatakan selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-12 bilang begini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, kalau saudara baca tadi, satu, Tuhan janji Roh Kudus. Kedua, kalau saudara baca di sini, mereka bertekun berdoa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kita harus berdoa dan mengapa kita harus mengandalkan Roh Kudus? Jawaban saya sederhana. Karena dua-dua ini punya kuasa. Saudara-saudara dengar baik-baik. Kenapa tadi pagi ketika saya diberi tema di gereja Bethel Indonesia Narwastu, saya pikir-pikir kenapa dia pilih tema ini, berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Karena saya ambil kesimpulan dua-dua ini yang punya kuasa. Nah, kalau saudara lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dia bilang gini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara lihat yang punya kuasa siapa? Roh Kudus. Berarti kenapa kita perlu mengandalkan Roh Kudus? Karena yang punya kuasa adalah Roh Kudus. Waktu saudara nyanyi dari awal sampai akhir, saya merasa Roh Kudus sedang kerja. Dari mana Roh Kudus itu bekerja? Dari kuasa Roh Kudus. Dari mana kuasa Roh Kudus bisa kerja? Saya percaya kembali pada Alkitab tadi bilang, dari doa, saudara. Nah, mari kita lihat. Yang kedua, apakah hanya Roh Kudus yang berkuasa atau punya kuasa? Ternyata tidak. Ada juga doa. Alkitab mengatakan dalam Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar atau doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Jadi Roh Kudus ada kuasa yang besar, di dalam doa ada kuasa yang besar. Itu sebabnya kita boleh penyanyinya biasa, maksudnya mungkin suara kita dibanding artis-artis tidak ada apa-apa, tapi saya mau bilang apa bedanya saudara dengan artis, yaitu mereka hanya bisa nyanyi, mereka tidak bisa menyembah. Mereka bisa nyanyi, tapi mereka tidak bisa punya kuasa untuk menghadirkan Allah di tengah-tengah saudara dan saya. Wow, luar biasa. Karena itu kita perlu Roh Kudus, karena dua-dua ini ada kuasa. Orang kalau ada kuasa sedikit saja maka memuji. Terpilih RT saja jalannya beda. Katanya
Sekarang lagi video-video lagi terkenal, yaitu sebelum jadi DPR katanya ketemu orang, Shalom Bapak, dia punya belakang ini hampir rata dengan tanah, Shalom Bapak. Tapi katanya setelah dia terpilih, jalannya dada di depan. Itu baru punya kuasa 5 tahun. Setelah 5 tahun kalau dia tidak kerja, tidak dipilih lagi. Tapi orang mau cari itu kuasa. Harusnya kita cari 2 kuasa ini, kuasa doa dan kuasa Roh Kudus yang tidak pernah kenal batasnya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan sekarang adalah, saya tanya dalam hati, Tuhan, kenapa ini gereja ini kasih saya tema berdoa dan mengandalkan Roh Kudus? Yang pertama, inilah temanya hari-hari ini, yaitu Pentakosta. Bukan Pantekosta ya, Pentakosta. Pantekosta beda dengan Pentakosta. Pantekosta itu gerejanya. Jadi kalau orang sebut-sebut kita bilang itu dong gereja Pantekosta, kita bukan Pantekosta, kita Pentakosta. Sebab Pentakosta itu Alkitabiah. Pentakosta itu dari kata penta, 5. Penta itu 5. Kalau ketemu bilang panca ya, sila. Ya, ada 5 sila, ada panca. Nah, mereka bilang penta. Nah, saudara-saudara, jadi Pentakosta artinya hari ke-50. Dari mana hitungannya? Dari setelah dia naik ke surga, 10 hari kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus yang disebut Pentakosta. Nah, pertanyaannya, untuk apa kita berdoa? Ada kuasa tadi jawabannya. Kenapa kita mengandalkan Roh Kudus? Ada kuasa. Pertanyaannya, itu kuasa bikin apa? Mari kita lihat. Itu kuasa bikin apa? Apa yang terjadi saat jemaat, gereja, keluarga kita berdoa dan mengandalkan Roh Kudus? Yang pasti jelas ada kuasa Tuhan. Tapi inilah yang terjadi. Mari kita lihat 5 hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Itu sudah. Saudara-saudara lihat ini. Ini saya sebelum saya bahas tentang apa yang terjadi, saudara kita lihat sebentar hasil dari tadi. Alkitab bilang mereka kumpul, mereka berdoa sama-sama. Apa yang terjadi? Yang pertama terjadi dalam pasal 2, 1-2. Ketika hari Pentakosta. Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Pentakosta, bukan Pantekosta ya. Ya. Saudara lihat itu apa? Pantekosta atau Pentakosta? Jadi kita ini bukan aliran Pantekosta, kita aliran Pentakosta, aliran yang Alkitab bilang. Semua orang percaya berkumpul di situ, di satu tempat. Tiba-tiba Alkitab bilang apa? Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ini terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Dimulai dari mana? Tadi Alkitab bilang dalam pasal 1, mereka kumpul, mereka berdoa. Doa menghasilkan Roh Kudus, Roh Kudus menghasilkan kuasa yang dahsyat. Terus lanjut. Lalu ayat yang ketiga bilang begini, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran, dan hingga pada mereka, wow, sebuah lawatan Tuhan yang luar biasa. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka dan mengatakannya. Saudara tahu waktu itu heboh karena lawatan kuasa Roh Kudus begitu luar biasa. Pertanyaannya, untuk apa kita berdoa? Dan untuk apa lawatan Tuhan ini? Saudara-saudara, 10 hari kita berdoa bukan hanya kita mau berharap Roh Kudus kerja, tapi Roh Kudus bekerja ada hasilnya. Hasilnya apa? Kita lihat. Bila kuasa doa dan kuasa Roh Kudus bekerja. Next. 1, perhatikan baik-baik. Gereja kita ini sederhana, tapi saya meyakini selama Anda dan saya berdoa dan kita mengandalkan Roh Kudus, pertama, gereja kita, jemaat kita akan mengalami pertumbuhan gereja secara kuantitas, jumlah. Saya meyakini hari ini mungkin orang menganggap remeh gereja ini, tapi ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan, singers andalkan Roh Kudus, singers berdoa, pengkhotbah berdoa, jemaat berdoa, pertama kita akan lihat bagaimana Tuhan akan buat gereja ini bertumbuh secara kuantitas dan jumlah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 adalah akibat dari Kisah Rasul pasal 1 dan pasal 2. Lawatan Tuhan terjadi. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, dari mana ini 3.000 jiwa?
kata Alkitab, dari pemberitaan firman Allah. Tapi dari mana orang menanggapi pemberitaan firman Allah? Dari satu, dari dua, dan dari mengandalkan Roh Kudus. Saudara, jangan pernah harap kita punya gereja mau bertumbuh secara kuantitas jumlah kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus. Saya harus belajar mengandalkan Roh Kudus. Hari Jumat kami dilawat Tuhan, dan saya langsung bilang, Tuhan, hari Minggu saya percaya Tuhan akan bawa orang-orang datang pada Tuhan. Ada amin. Saya pikir ada banyak orang yang belum datang sama Tuhan, dan kalau Roh Kudus kerja, keluargamu yang belum kenal Tuhan akan datang pada Tuhan. Saya senang ya, kapan hari saya jalan-jalan dengan anak saya dan seorang jemaah. Kami pergi beli CI, tapi bukan CI-nya yang saya lihat, tapi bagaimana dia bilang sama orang itu, nanti Minggu gereja ya. Saya suka. Saya pikir itu bukan manusia, itu Roh Kudus yang gerak. Karena yang bawa jiwa tidak pernah setan. Kalau sampai orang mau bawa orang pada Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Ada amin. Saya suka cita, dan saya berharap saudara begitu ya. Jangan hanya saudara tahu hanya beli sate, bilang berapa ini mas, sate 3 tusuk 22.000. Jangan saya di situ. Habis sekali-sekali sudah bilang, aduh satenya enak, kasih dia makan puji dulu. Habis itu baru bilang, sekali-sekali kebaktian berkami sama kami, rasakan kuasa Tuhan bekerja. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan lu hanya ketemu perempuan di jalan, lawe nona lu pemanis tinggi. Sekali-sekali habis puji dia bilang, ade nona, sekali-sekali kebaktian bersama kami, rasakan kuasa Tuhan. Ada amin. Ini waktu Roh Kudus sedang bekerja, dan tujuan Roh Kudus adalah buat gereja harus bertumbuh. Next. Next. Saudara, yang kedua, mengapa harus berdoa dan mengandalkan Roh Kudus? Karena yang kedua, kalau tadi jumlah, sekarang adalah gereja akan mengalami pertumbuhan secara kualitas. Kuantitas itu jumlah, kualitas itu mutu. Jadi saudara, mungkin gereja kita belum penuh seperti orang lain. Saya lihat gereja-gereja ada yang satu keluar, ribuan lagi masuk lagi. Tidak apa-apa, kita belum sampai di kuantitas nomor 1. Tapi minimal oleh Roh Kudus, oleh doa kita menghasilkan orang-orang yang berkualitas. Saya merasa bahwa kalau pujian penyembahan model begini terus, aduh, saya percaya ada orang mengalir datang. Saya meyakini kalau pujian penyembahan model ini malam ini, saya dengar juga tadi pagi luar biasa, tapi saya sendiri merasakan Tuhan lawat luar biasa. Saya tidak tahu saudara, tapi saya alami Tuhan sore ini. Dan kalau ini yang terjadi, ada kualitas rohani, kuantitas itu mengikuti. Saudara lihat, kenapa orang bisa makan CI sampai bau? Karena satu, kualitas. Betul. Padahal kalau kita makan di sini untung banyak. Pertama, saudara, dari sini bensin keluar berapa? Belum lagi ban pizza di jalan. Tapi kenapa orang pergi? Karena orang rasakan ada CI babi baun itu beda. Dan saya mau bilang sama saudara, ketika kualitas yang kita suguhkan, musik yang kita suguhkan berkualitas, pujian penyembahan yang kita suguhkan berkualitas, firman Allah yang kita sampaikan berkualitas, maka dengan baik-baik, urusan kuantitas itu urusan Tuhan. Amin. Urusan jumlah itu urusan Tuhan. Ini bisa kita terjemahkan dalam hidup pekerjaan kita. Saya senang kita pun salah satu jemaat, Kakak Jeffrey kerja buat apa namanya kontainer, dan saya tanya di beliau, itu kontainer kelihatan mahal-mahal. Iya Bapak. Dan orang selalu berebutan ambil. Kenapa? Satu, kualitas. Saudara tahu, kalau saudara beli roti, bukan tidak ada banyak roti. Saudara kalau keliling dari ujung ke sini naik BTN itu ada roti. Betul? Tapi kenapa orang pergi beli roti di Borneo? Padahal kalau saudara beli di pasar, roti dia itu roti dengan roti yang di pasar Oba itu bentuknya sama. Tapi dia taruh 8.500, orang beli. Pasar Oba suka 1.000, kadang-kadang orang lewat. Pertanyaannya di mana? Kualitas. 8.500 orang beli.
Kalau itu berkualitas, Tuhan yang bawa. Kalau terjemahan untuk gereja, Tuhan bawa jiwa-jiwa. Ingat, waktu engkau melakukan pekerjaan bisnismu dengan berkualitas, kuantitas, jumlah, pelanggan itu mengikuti saudara. Amin. Saya berduduk-duduk dengan pendeta-pendeta. Jadi kami 3 orang, satu dari GBI, satu dari GPDI, saya dari GSIA. Kami pertemuan kapan hari. Lalu saya tanya mereka, karena saya di bidang YouTube sekarang puji Tuhan, subscriber saya, pengikut saya sudah hampir 60.000, ya sudah mau 57.000. Tapi saya di Facebook kita memang tampil tapi tidak terlalu. Lalu saya tanya yang dari GPD, karena dia punya Facebook bagus sekali, Pak Pastor Adrian Sumblang. Saya tanya bagaimana caranya. Dia bilang yang penting sampaikan yang berkualitas. Dan betul dia punya Facebook luar biasa. Tapi yang menarik dari Gebis, pendeta Uci Adu namanya, dia menang di TikTok. Saya pikir-pikir Tuhan itu adil. Saya dalam tanda kutip bekerja berkualitas di YouTube, satu di Facebook, satu di TikTok. Tapi intinya orang mau datang kalau ada sesuatu yang berisi. Amin, amin. Nah itu sebabnya pemuda-pemudi dengar baik-baik. Kalau engkau berkualitas, tadi kalau terjemahan gereja dia bawa jiwa-jiwa datang. Kalau bisnis dia bawa pelanggan datang. Saya kasih tahu saudara, kalau engkau jadi pemuda yang berkualitas secara rohani, dengar baik-baik. Pasangan hidup tuh nanti dong bilang ikut saudara pun belakang itu bergerombolan. Tidak ada kata tapi kualitas dulu, saudara. Sikat gigi saja tidak tahu gimana saudara berkualitas, ya kan? Nah mari belajar. Saudara, ini saya kasih tahu saudara, berkualitas itu penting, saudara. Kalau saudara tampil bagus, walaupun itu baju rombengan beli di RB di Pasar Imbres, tapi kalau saudara atur pakaian itu dengan baik, orang tahu saudara. Apalagi kalau saudara beli habis pakai setrika rapi, saudara masuk di tempat-tempat mewah. Walaupun waktu saudara masuk di rumah makan itu, saudara hanya pesan teh, tapi itu saudara keluar dengan pakaian rombengan tadi karena berkualitas, rapi. Orang bilang begini, pasti dikerja di bank. Dia lupa kalau kita kerja di Pasar Impres. Tapi maksudnya adalah di mana ada kualitas, di situ ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Kasih tepuk tangan untuk dia. Ya, kalau kita lihat ayatnya, kita lihat mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa yang disebut berkualitas? Mereka bertekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul. Suka firman Allah. Pengajaran bicara tentang firman Allah, bicara tentang ajaran Tuhan. Saudara-saudara lihat, waktu Roh Kudus kerja, kita makin suka dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita makin suka dengan firman Tuhan. Ya, dulu saya takut kalau saya khotbah di atas 40 menit. Saya lihat jemaat, orang bilang edok sana, edok sini. Tapi hari-hari ini saya lihat saudara begitu tersenyum menikmati. Saya tahu karena saudara bertumbuh secara kualitas yang dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Dan mereka semua berkumpul pecah-pecah roti. Kedua, kualitas yang akan muncul dari hasil doa dan hasil mengandalkan Roh Kudus adalah dengar baik-baik. Ada kepedulian bersama. Ada amin. Ada kepedulian. Dia bilang mereka memecah-mecahkan roti. Biasanya zaman itu mereka akan makan roti bersama, pecah-pecahkan roti. Kan roti zaman dahulu itu bukan kayak kita berroti. Kalau sekarang orang bilang ada roti cubit, karena memang dicubit boleh makan. Roti waktu itu orang bilang patah-patah dia. Kalau saudara nonton di film Tuhan Yesus, dia patah kayak kerupuk itu. Kalau saudara lihat itu kerupuk ubinya dari baun, selalu lihat bulat besar itu, atau yang ada di bawah mata, pak begitu. Kira-kira dong roti model begitu. Patah, pecah-pecah, bagi-bagi. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus bekerja? Ingat. Salah satu tanda Roh Kudus bekerja adalah Anda tidak lagi kakek. Tidak ada kata. Kalau Roh Kudus kerja tidak kakek. Ada lipstick di rumah 2 bilang, lu aneh san. Aneh. Kalau ada sepatu lebe, lu jangan simpan. Kalau atau lu kira lu Ferdinand Marcos pun istri. Anda tahu salah satu istri presiden Filipina Ferdinand Marcos namanya Imelda, bukan Nahel.
Imelda Marcos. Imelda ini suka bagi-bagi berkatnya. Imelda Marcos itu dia kasih dia pun sepatu itu, saya lupa jumlahnya. Tapi kira-kira bisa satu ruangan ini sepatu saja. Dan itu bukan sepatu yang harga 100-200 ribu, saudara. Juta. Dia taruh di sini. Itu baru sepatu, belum tas. Saya lihat ibu-ibu ini biar tidak makan, yang penting tas. Walaupun di tas itu kosong isi. Tapi maksud saya lihat ini, kualitas. Yang ketiga dia bilang apa? Dan berdoa. Orang yang dikuasai Roh Kudus makin hari makin suka berdoa. Hanya dua. Orang yang dipenuhi Roh Kudus semakin hari dia makin suka berdoa. Nah, mari kita lanjut. Dengan bertekun hati mereka berkumpul tiap hari di mana? Di bait Allah. Apa artinya? Kualitas rohani membuat orang makin hari makin cinta sama Tuhan lewat beribadah kepada Tuhan. Dan ini yang dikerjakan oleh siapa? Dikerjakan tadi oleh doa dan oleh Roh Kudus. Nah, saya tidak bilang, Bapak, Roh Kudus mulai kerja, Bapak. Sekarang saya ke single suami. Tiap hari saya mau ke single suami. Saya mau datang di gereja setiap hari. Bukan itu maksudnya. Kalau lu melakukan itu satu hari, nanti laki tampelin lu, baru dia bilang, ini Roh Kudus yang suruh. Pak, satu kali. Yang dimaksudkan adalah ada kerinduan di hati saudara. Entah sudah ada di rumah, sudah rindu cari Tuhan. Ada amin. Itu yang terjadi. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Lihat ya, susunannya kalau Roh Kudus kerja adalah dia suka ibadah baru makan-makan. Sekarang ini terbalik jemaat akhir zaman ini. Mereka mau makan-makan dulu baru ibadah. Nah, saya kasih contoh. Saya ini kan pendeta yang biasa pimpin ibadah. Lihat mau ibadah apa saja yang namanya syukuran, ulang tahun, orang mati, sama saja. Herannya tenda itu besar, atur kursi, waktu ibadah syukur, entah itu ulang tahun, entah itu pernikahan, entah itu apa lagi, orang mati, biasanya waktu khotbah itu hanya 20-30 orang. Tapi setelah doa makan itu ada 300. Kalau Roh Kudus kerja, ibadah dululah. Amin. Jadi mulai sekarang bertobat ya. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, suta balik. Jangan saudara bilang sama anak, pidengah kok bapak tuh suhut habis nak kasih tahu tem. Kalau sudah makan nak panggil mama ya. Itu itu salah. Itu bukan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus kerja. Ada amin. Roh Kudus kerja, ibadah dulu, berkat mengikuti. Satu prinsip, dengar baik-baik. Dari ini saya belajar apa? Ketika engkau mengandalkan Roh Kudus, ketika engkau cinta pada Tuhan, dia bilang roti itu ikut. Pas dengan Alkitab bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain ditambahkan. Roti itu ditambahkan. Jangan cari roti dulu, cari hadirat Tuhan. Waktu saudara menemukan hadirat Tuhan, roti ikut. Demikian dengan saudara-saudara, saya kasih ingat saudara, jodoh ikut. Kalau saudara cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya tanya saudara, saudara anak Tuhan atau anak setan? Saudara cari anak Tuhan atau anak setan? Anak Tuhan. Kalau begitu yang mau dapat anak Tuhan, cari Tuhannya dulu, maka engkau dapat anak Tuhannya. Ini lu jadi anak setan mau ambil anak Tuhan, Tuhan lain sklobis sudah. Ada amin. Jadi kita jadi anak Tuhan, maka yang ambil kita juga anak Tuhan. Kok kenapa yang amin justru yang ibu-ibu, yang jomblo-jomblo tidak? Ibu mau tambah satu. Nah, tapi mari kita lihat, lanjut lagi. Saya tidak mau lama-lama. Terus. Yang ketiga, ketika Roh Allah bekerja, kita butuh Roh Kudus, kita andalkan doa dan Roh Kudus. Kenapa? Dengar baik-baik. Menurut catatan Kisah Para Rasul, sebenarnya orang protes, orang-orang teologi protes. Ini bukan Kisah Para Rasul. Karena kalau saudara baca dari pasal 1 sampai pasal terakhir, sebenarnya kisah siapa? Kisah Roh Kudus. Baca seluruh Kisah Para Rasul, seluruh kisah Roh Kudus melalui para rasul. Jadi sebenarnya katanya lebih cocok, ini kisah Roh Kudus, bukan kisah para rasul. Ini kisah Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus kita andalkan lewat doa-doa yang sungguh-sungguh, saudara lihat ini, kita akan mengalami kuasa dan lawatan Tuhan. Mari kita lihat ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua
sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dimulai dari mana? Roh Kudus bekerja. Dari mana Roh Kudus bekerja? Ada kumpulan orang-orang yang berdoa. Saya kasih tahu saudara, kalau mau lihat kuasa Tuhan dalam rumah tangga kita, harus ada kumpulan orang-orang yang berdoa. Siapa itu? Bapak, mama, anak-anak duduk di bawah kaki Tuhan, kuasa Tuhan terjadi. Bukan hanya lumpuh berjalan. Kita butuh bisnis kita mengalami mujizat. Kita butuh masa muda kita mengalami mujizat. Kumpul, lalu kita berdoa bersama-sama. Kapan hari Jumat, saya lagi asik-asik bikin video untuk taruh di TikTok dan juga di YouTube. Tiba-tiba Roh Kudus kasih ingat saya, ini jam doa. Saya kasih tahu semua, kasihan. Saya sebenarnya kasihan. Sebenarnya saya tidak mau ada doa, karena semua yang dalam pastori lagi bikin beres rumah, dan saya tahu mereka capek. Saya sudah janji lebih baik saya tidak undang mereka doa karena mereka capek. Tapi seperti ada desakan kini harus doa. Dan saya pikir betul. Saya bilang, oke, semua tinggalkan, kita berdoa, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita lepas semua, cari Tuhan, maka dia bilang mujizat terjadi. Saudara, mujizat terjadi saat ada hati yang mencari Tuhan dan mencari Roh Kudus dengan sungguh-sungguh. Mujizat bukannya lumpuh berjalan, tadi saya bilang. Ada banyak mujizat yang kita pingin dalam hidup kita. Mujizat untuk dapat pekerjaan, mujizat untuk dapat diberkati bisnis kita. Semua kita perlu, tapi dimulai dari Roh Kudus. Dimulai dari hati yang rindu cari Tuhan. Saya tanya saudara, apa yang sedang rindukan terjadi dalam hidup yang dianggap mustahil? Mujizat, dengar baik-baik. Mujizat artinya, dengar baik-baik. Mujizat artinya segala sesuatu yang tidak lagi bisa dikerjakan oleh manusia hebat sekalipun. Mujizat itu adalah sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Pernah saudara ada di titik, saudara sudah berusaha tapi tidak bisa, berarti Anda butuh satu kata, mujizat. Mujizat itu terjadi dari mana? Menurut Alkitab, waktu lawatan Roh Kudus terjadi, hasil dari pergumulan doa yang sungguh, mujizat terjadi. Kalau begitu, bagi saya mujizat itu kecil. Yang besar adalah hatimu yang rindu cari Tuhan. Dengar, saya ulangi. Mujizat itu kecil bagi Tuhan, tapi Tuhan sedang cari sesuatu yang besar, yaitu hati yang rindu menyembah dan berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, saudara ini, apalagi yang terjadi? Wow, banyak hal terjadi. 4, gereja mengalami pertumbuhan dalam hal kasih. Hal saling mengasihi. Saudara lihat ini. Saudara lihat ini, apa yang terjadi? Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Saudara, mari kita terjemahkan ini, bukan mulai dari diri kita. Bagi saya, rumah tangga akan tetap bersatu kalau ada Roh Kudus bekerja. Amin. Kalau lu andalkan kegantengan, ini hari bersatu, besok bercerai. Ini hari berdua, besok bertiga. Kalau kita tidak andalkan Roh Kudus, kelihatan suami istri berjalan sama-sama, tapi satu waktu berpisah. Karena dia bilang, dan semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dalam konteks ini tentu bersatu dalam jemaat. Tapi mari kita terjemahkan dalam rumah tangga. Kalau ada Roh Kudus, pasti bersatu. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, berdua sekarang, besok bertiga, berempat, berlima, berenam. Tadi saya buka video, ada seorang ibu sukawin 5 kali. 5 kali. Kita saja bergumul 1 kali sebelumnya, dia sudah 5. Saya pikir-pikir, orang kalau tidak Roh Kudus itu begitu. Berdua bukan jadi berdua saja, bisa berlima. Tapi kalau ada Roh Kudus, dia bilang apa? Tetap bersatu. Amin. Amin. Nah, laki-laki dengar ya. Kalau lu laki-laki baik, itu hanya satu. Putus dulu baru ganti satu. Bukan lu pacaran dulu satu, tapi lah seref 4. Itu bukan dari Roh Kudus. Ada amin. Ada amin. Jadi kalau Bapak, masalahnya cadangan kan, ini namanya penjaringan. Jadi kalau satu putus masih ada satu. Putus di Oiba masih ada Oibufu. Oibufu putus masih ada Oipura. Itu bukan Roh Kudus, Roh Kuda namanya. Ada amin? Satu-satu saja dulu lah. Oiba selesaikan dulu. Kalau Oiba selesaikan kali, rasanya kita tidak sama-sama lagi, kita sampai di sini. Selesai. Jangan lu bilang tidak apa-apa dalam hati. Oh, lu mau putus ya apa-apa. Ada 5 belakang. Ada Maria, ada Sapamia,
ada Susi, ada siapa lagi? Lena ada di belakang. Oh, stop. Ada amin? Nah, saudara dengar baik-baik. Saya percaya kalau saudara ada Roh Kudus, hatimu satu. Amin. Satu dalam memuji, satu dalam menyembah Tuhan. Amin. Ya memang kita ini kan beda-beda. Saya ini suka nasi yang kering-kering. Jadi tanpa ada kuah pun saya telan. Tapi ada anak-anak yang harus kuah dulu. Karena kalau tidak kuah rasanya sesak di sini. Betul ya? Lalu satu bilang, "Mama ingat bepun nasi kering." Mama bilang, "Oh tidak bisa. Betul juga agak noi sedikit." Suka kepala sakit. Istri saya itu tidak suka kalau goreng ikan itu kering, garing. Saya suka garing. Bayangkan, kalau itu ikan hanya satu kita dapat bagaimana sih? Tinggal saja bilang, ya sudah setengah itu yang dia pun kiri itu, waktu kita goreng itu biar saja tidak terlalu garing. Lu balik sebelah, kasih garing lah. Baru makan dua-dua kan enak. Itu yang paling pusing di situ. Katanya gara-gara odol orang bisa ribut. Rata-rata kita laki-laki itu tekan dari mana? Sembarang saja. Mau dari kepala gitu. Padahal ada rumah tangga di Jakarta hampir cerai gara-gara odol. Saya baca itu saya bilang aneh. Iya, karena dia punya istri itu orang yang ekonomis. Dia bilang, "Bapak, tekan odol itu dari bawah baru ke atas." Coba saya tanya saudara, biasa saudara tekan dari mana? Rata-rata kita langsung dari ujung, padahal bawah itu. Nah enak sekarang itu odol sekarang dari plastik. Kalau zaman dahulu ikut saya itu dari aluminium. Jadi kalau lu pencet langsung dari atas atau betul ya, dari atas bawah tak kumpul. Makanya nanti pas sudah tinggal sisa itu biasanya kita ambil sikat gigi atau pisau kita gesek gitu supaya dia naik sampai atas. Sebenarnya tidak perlu kalau kita sudah tekan lama dari bawah, tapi itu ribut. Ini bukan maksudnya model begitu, yang maksudnya begini, tetaplah yang namanya rumah tangga tetap ribut, tapi hati itu masih tetap mau satu. Kalau ada Roh Kudus beda. Kalau tidak ada Roh Kudus, kelihatannya ada satu, tapi rupanya sudah jadi dua. Amin. Dia bilang, lalu dia bilang, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Setelah saudara dengar firman Tuhan ini, lalu saudara bilang, tiba-tiba HP hilang di gereja ini. Lalu cari-cari dapat saudara yang mencuri. Lalu saudara bilang, kan tadi Alkitab bilang segala kepunyaan kita adalah kepunyaan bersama. Bukan maksudnya. Ini ada satu hal bicara tentang hidup bersama-sama. Makan tidak makan. Ada satu bilang lagu dunia ya, makan tidak makan, yang penting ngumpul. Ada amin? Ada amin? Saya dengar ada salah seorang jemaat di tempat ini tiba-tiba dapat telepon penipuan. "Ibu, ya, suami Anda tabrak anak kecil." Langsung ibunya karena dalam keadaan bangun, "Di mana Bapak? Di mana Bapak?" Ketakutan luar biasa. Tiba-tiba bapaknya pulang. Semua lari peluk, bapaknya bingung. Kenapa ini hari semua peluk saya? Biasanya mama saja yang peluk atau anak saja yang peluk. Ini semua. Rasa-rasanya dia seperti Ganjar Pranowo. Tetapi dengar baik-baik, ternyata itu hanya penipuan. Tapi dia bilang gini, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Artinya gini, saudara, ini bicara tentang apa? Kebersamaan. Amin. Mari kita sama-sama dalam doa, sama-sama ingin majukan gereja ini, sama-sama ingin melayani Tuhan, sama-sama ingin berbakti pada Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, lanjut cepat supaya kita cepat selesai. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ada yang bilang begini, "Bapak, besok saya mau jual sepu motor supaya kita sama-sama." Ini bukan itu maksudnya. Ini maksudnya begini, ada perubahan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ada perubahan. Yang tadi KKE sekarang tidak lagi KKE. Saya kasih tahu saudara, jangan menikah dengan orang KKE.
tidak ada kata. Jangan nikah dengan orang kakek lu susah banyak kawan. Saya omong ini karena saya punya tanda. Minggu lalu Pak Pendeta di sini ingat ya, dia khotbah tentang minta tanda. Siapa yang ikut khotbah beliau minggu lalu? Bahwa salah satu contoh adalah minta tanda. Dan saudara tahu, kalau dia minta tadi tanda yang susah, saya lain. Saya minta tanda yang paling gampang. Waktu saya makan dengan istri saya bilang, Tuhan, ada dua ibu pendeta di muka saya. Dua-dua saya masuk dalam kriteria. Jadi saya bilang, Tuhan, siapa yang bayar saya pun makan di restoran ini, dia yang jadi jodoh saya. Saudara tahu istri saya yang bayar. Dan saya bilang, yes, ini dia orang. Mengerti? Jadi kalau pacaran dia dan dia, kalau dia kakek, stop. Dia bikin susah banyak. Dia lu saja dia kakek, apalagi dengan Tuhan. Atau sebaliknya, dia Tuhan saja dia kakek, apalagi dengan lu. Nanti lu tidur, bangun, lu sudah apa-apa. Maka hati lebih baik. Kalau maka hati sapi baik, maka hati di sini itu yang tidak baik. Kalau maka hati kambing dari darah rendah jadi darah tinggi, bagus. Tapi kalau orang kakek itu makan dalam. Siapa ada suami di sini kakek? Mari kita maju ke depan, kita doakan. Ada istri yang kakek di sini, panggil dia, kita doakan. Tumpang tangan, kalau belum perlu tumpang kaki satu kali, supaya benar-benar dia merasakan kuasa kaki kita. Nah, tapi bukan maksud saya adalah kalau Roh Kudus kerja tidak kakek. Ada amin, ada amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Jadi pulang tanya lu punyong, lu kakek kesana. Tanya lu puno dan lu kakek kesana. Kalau kakek berhenti, ada amin. Nah sudah cepat. Yang kelima, ketika Roh Kudus bekerja, Roh Kudus diandalkan, doa diandalkan. Ini yang terjadi. Gereja jemaat menjadi kesaksian dan jadi berkat bagi banyak orang. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Dan sambil memuji Allah, dan mereka semua disukai orang. Amin. Tapi kalau Tuhan lawat kita disukai orang. Jadi saudara-saudara, kalau mau disukai orang, disimpati orang, carilah Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Tak usah pasmen terlalu banyak. Lu mau taruh lipstik tabal ampas senti, percuma. Tapi kalau ada Roh Kudus, saya percaya orang menyukai saudara. Amin. Kalau ada Roh Kudus, saya percaya engkau jadi orang yang baik. Dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saya suka dengan kata ini terakhir. Kalau Roh Kudus kerja, banyak orang diselamatkan. Ada amin. Ada banyak keluarga kita yang belum diselamatkan, yang masih jauh dari Tuhan. Mari kita berdoa sungguh-sungguh, andalkan Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang jamah mereka, supaya satu waktu mereka diselamatkan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bicara tentang ini, saya bicara tentang, saya kasih kesaksian tentang saya, boleh. Jadi tahun 91 saya masih muda, umur waktu itu 17 tahun. Sweet 17. Sekarang sudah mau pergi ke 71, terbalik. Hari Kamis 50. Berarti kalau saya mundur ke belakang sudah 33 tahun saya hidup. Sejak saya SMA lulus. Waktu saya mau lulus, ini pekerjaan saya. Kemarin saya diskusi dengan seseorang dan dia bilang gini, Bapak, hari-hari ini Tuhan pulihkan beta. Dulu beta suka, maaf kata, kasih rusak orang anak perempuan. Lalu saya ingat tahun 91 itu 17 tahun. Saya masih dengan rambut yang masih tebal, minyak rambut Tanjung waktu itu cukup terkenal. Sekali sisir banting kiri, debu tak sentuh. Lewat dengan gaya yang luar biasa. 91 waktu mau lulus, saya punya otak yang cabul luar biasa. Saya bilang Tuhan, saya bilang di dalam hati saya, malam Natal ini, itu malam Natal, bayangkan malam Natal orang menyanyi kudus, otak saya kotor. Saya bilang di malam, karena sekolah saya tidak sebut sekolah saya,
Tapi di kompleks itu namanya orang Kristen, tetapi otaknya otak cabul semua. Jadi saya berpikir, saya ingin sengaja ketemu saya pun kawan nona yang saya tahu. Kita ini laki-laki tahu, saudara. Jadi nona-nona lu tuh sesembunyi kita tahu bahwa sebenarnya itu nona lagi suka kita. Tanda bahwa orang suka kita itu lihat-lihat. Ketika kita lihat itu nona, lihat dia salah tingkah. Dia sebenarnya tidak mau garuk kaki, dia garuk kaki. Itu tanda bahwa dia ada sesuatu dengan kita. Ya, saudara-saudara, orang bilang dia ada diam-diam, pas lihat saudara dia kayak menggerak-gerak. Ya. Tak sibuk. Itu tanda dia sudah ada sesuatu dengan kita. Jadi ini kita tahu. Jadi ya, secara akal bodoh saya pikir begini. Ini saya hitung ada 4-5 ini pasti suka dengan itu. Lalu saudara, saya pikir begini, malam itu saya harus kasih hancur satu. Itu otak saya itu. Tapi malam itu anak-anak semua yang saya tahu mereka suka dengan saya. Biar saya tidak ada uang, pergi saya sekolah. Nanti ada yang bilang, Kak, betraktir ya. Ya, jangan senang hati, lapar hantam. Tapi ada otak kotor di saya punya hati. Ini saya jujur di hadapan Tuhan. Yang tidak ada satupun malam itu yang tinggal. Tidak tahu bagaimana dong pulang. Padahal kita sudah ingat nanti foto ya. Zaman itu saudara tahu memang belum ada HP. Tapi zaman itu ada kamera. Jadi kalau saudara di foto saja itu bangganya luar biasa. Saudara tidur 3 hari pun masih bayangkan itu foto. Nah, akhirnya berubah. Singkat cerita, saya ketemu dengan seorang yang salah satu yang mungkin saya pikir juga ini juga harus jadi korban. Dia bawa saya pada Tuhan dan sampai hari ini saya melayani Tuhan. Dari mana? Ternyata saya cek teman-teman saya ini, khusus yang perempuan ini, mereka berdoa, Tuhan jamah Jerry supaya sesat dia diselamatkan Tuhan. Doa membuat kita mengandalkan Roh Kudus. Waktu kita andalkan Roh Kudus, orang yang paling kita pikir dia tidak mungkin diselamatkan, tidak berubah, Tuhan bisa panggil dia datang pada Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Terus, dan kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan kita adalah dari ayat ini adalah andalkan Tuhan lewat doa dan bergantung penuh pada kuasa Roh Kudus, maka sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam hidupmu, gereja kita, pelayanan kita, dan masa depan kita. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Saya mau